Saudara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok telah melakukan penertiban alat peraga kampanye, namun masih ada pihak yang tidak bertanggung jawab memasang kembali APK tersebut. Menciptakan Pilkada Kabupaten Solok yang beraturan, Bawaslu Kabupaten Solok telah melakukan penertiban alat peraga kampanye dan menertibkan alat peraga sosialisasi. APK yang ditertibkan petugas yaitu APK yang tidak sesuai aturan. Penertiban dilaksanakan di 14 kecamatan di Kabupaten Solok, sekitar 2.000 lebih APK dan APS berhasil ditertibkan. Meski telah ditertibkan oleh pihak Bawaslu, ada saja pihak tertentu yang memasang kembali APK ini. Pantauan di lokasi, berbagai macam bentuk spanduk atau baliho calon bupati, wakil bupati, dan calon gubernur, wakil gubernur terpantau masih terpajang di jalan lintas Solok. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Afri Memori mengatakan, petugas Bawaslu akan melakukan inventarisir ke lapangan dan menertibkan kembali APK yang menyalahi aturan. Dan terkait dengan persoalan alat peraga kampanye yang masih terpasang sekarang, itu kebanyakan itu alat peraga kampanye yang telah ditertibkan oleh pasangan calon, tim kampanye, dan LO itu sendiri. Dan ketika selesai penertiban, itu mereka pasang kembali. Dan kami sekarang lagi melakukan inventarisir terkait dengan persoalan alat peraga kampanye yang melebihi jumlah ini. Saat ini pihak Bawaslu melakukan kegiatan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas guna menertibkan APK atau spanduk yang terpasang di mobil-mobil angkutan umum. Demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, jumlah daftar pemilih tetap di Kabupaten Solok sebanyak 266.666 pemilih dan jumlah TPS sebanyak 960 TPS. Dengan telah ditetapkannya DPT, pihak KPU Kabupaten Solok meminta kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan data. KPU Kabupaten Solok menetapkan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 266.666 pemilih. Ketua KPU Solok mengatakan jumlah pemilih bertambah sebanyak 1.102 pemilih dari jumlah DPS 265.564 orang. Tambahan tersebut terjadi pada masa tanggapan. Di Kabupaten Solok, DPT didominasi kaum perempuan sebanyak 134.961 pemilih, sementara laki-laki sebanyak 131.705 pemilih. DPT terbanyak berasal dari Kecamatan Kubung dengan jumlah 41.375 pemilih, kemudian di Kecamatan Lembah Gumanti dengan pemilih 39.898 orang. Kecamatan Gunung Talang 35.512 orang, daerah dengan pemilih terendah berada di Kecamatan Payung Sekaki sebanyak 6.321 pemilih. Dengan telah ditetapkannya DPT, KPU Kabupaten Solok meminta kepada masyarakat melakukan pengecekan data. Hari ini memang tidak ada regulasi yang menugaskan kita untuk tapi tidak tahu nanti kalau misalnya ada ketentuan lain itu akan kita tindak lanjuti. Ya, himbauan kita tentu pertama dengan telah ditetapkannya daftar pemilih tetap, tentu kita minta kepada masyarakat untuk mencek apakah masih ada yang belum terdaftar atau tidak. Yang berikutnya tentu kita mengharapkan tanggal 9 Desember itu mari kita beramai-ramai ke TPS untuk menggunakan hak pilih kita dalam pemilihan kepala daerah ini. Sementara itu untuk jumlah TPS di Kabupaten Solok sebanyak 960 TPS. TPS terbanyak berada di Kecamatan Kubung dan terendah di Kecamatan Payung Sekaki sebanyak 28 TPS. Dari Kabupaten Solok, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Pasien COVID-19 bertambah 20 orang di Kabupaten Solok. Pengelola dan karyawan rumah makan harus swab. Kita ke informasi pertama, saudara. Pasien COVID-19 kembali bertambah menjadi 211 orang di Kabupaten Solok. Jadi penambahan 20 orang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19.
Pasien positif COVID-19 bertambah di Kabupaten Solo, sebanyak 20 orang dinyatakan terinfeksi. Juru bicara COVID-19 Kabupaten Solo, Sofiarsya, mengatakan 20 pasien yang dinyatakan positif COVID-19 itu saat ini tengah menjalani karantina mandiri. 11 orang diantaranya warga Kecamatan Kubung, 5 dari Kecamatan Gunung Talang, 2 orang di Kecamatan 10 Koto Singkara, 1 orang di Kecamatan Junjung Siri, dan 1 orang lainnya di Kecamatan Lembang Jaya. Dari 20 pasien tersebut, 3 diantaranya merupakan ASN di Kabupaten Solo. 18 pasien terkonfirmasi positif disebabkan kontak erat dengan pasien sebelumnya, dan 2 orang pasien mengalami suspek hilangnya indera penciuman dan indera perasa. Kasus konfirmasi sebanyak 20 orang. Nah, itu yang mendominasi dari 20 orang tersebut adalah Kecamatan Kubung dan Kecamatan Gunung Talang. Ada beberapa kasus, yaitunya Kecamatan 10 Koto Singkara dan Lembang Jaya itu terkait dengan kasus suspek, di mana itu kasus tersebut merupakan hilangnya indera rasa penciuman, kemudian batuk. Kemudian sebagian besar di Kecamatan Gunung Talang dan Kubung itu adalah terkait erat dengan kontak erat dengan kasus konfirmasi sebelumnya. Akumulasi terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Solo saat ini berjumlah 211 orang dengan rincian karantina mandiri sebanyak 62 orang, dirawat di rumah sakit 4 orang, meninggal 6 orang, dan pasien sembuh 139 orang. Dari Kabupaten Solo, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Lahan persawahan longsor, warga butuh bantuan. Kasus COVID-19 di pesisir selatan capai 380 pasien. Kita ke informasi pertama, Saudara. Kabupaten Solo rawan atas ancaman narkoba pada tahun 2020 ini. Pihak BNN Kabupaten Solo telah merehabilitasi pecandu sebanyak 22 orang dan mengungkap 2 kasus narkoba. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solo mengungkap Kabupaten Solo rawan ancaman narkoba. Hal tersebut berdasarkan data kasus yang terjadi pada 2020 ini. Dari bulan Januari hingga Oktober saat ini, pihak BNN Solo telah merehabilitasi 22 orang terindikasi positif mengkonsumsi narkoba. Di antaranya 18 orang rawat jalan dan 4 orang rawat inap yang dikirim ke Balai Rehabilitasi BNN di Bogor dan di daerah Batam. Sementara itu, pihak BNN juga telah mengungkap 2 kasus peredaran narkoba dengan jumlah tersangka 4 orang beserta barang bukti narkoba jenis sabu. Diketahui ada 3 kawasan yang menjadi zona merah atau rawan narkoba, diantaranya Kecamatan Kubung, Kecamatan Gunung Talang, dan Kecamatan 10 Koto Singkara. Mengingat maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Solo, pihak BNN Kabupaten Solo mengimbau masyarakat dan instansi pemerintah untuk bersama-sama mengatasi permasalahan narkoba yang sangat rawan di Kabupaten Solo. Tidak hanya wilayah Arusuka yang kami lakukan pemberantasan terhadap narkoba ini, tapi kota pun, kemudian Solo Selatan pun akan tercapai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan untuk kita semuanya, dan saya pun berharap peran aktif dari rekan-rekan media untuk selalu mendengung-dengungkan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Selain itu, untuk meminimalisir peredaran narkoba di tengah-tengah masyarakat, pihak BNN juga telah membentuk para pegiat anti narkoba di setiap nagari. Dari Kabupaten Solo, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat.